Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Semurdes. Dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang buat kamu yang ngerasa banyak kerjaan, tapi kok tetap ngerasa nggak berguna gitu ya. Kamu perlu mendengarkan episode ini sampai selesai. Oke. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu reply di episode podcast pengembangan diri dari Hali ya. Dia bilang kayak gini. Kak, kenapa ya? Kadang aku ngerasa kayak nggak ngelakuin apa-apa yang berguna. Padahal kadang kegiatanku juga banyak. Sehari bisa kerja, event komunitas, part time juga. Tapi sering ngerasa kurang kegiatan. Ya, oke. Jadi buat kamu yang sama gitu ya, mungkin banyak banget yang dikerjain tapi kok kayaknya hati itu kayak kosong atau ngerasa nggak berguna. Nah, kamu perlu mendengarkan episode ini sampai selesai ya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau ngasih tahu bahwa menuju ke Self Dev Fest di 18 Agustus nanti, kita lagi mau bikin giveaway buku lagi ya. Jadi setiap minggu, di setiap hari Minggu, kita akan memberikan buku secara gratis untuk kamu. Nah, jadi giveaway yang pertama di minggu ini ya. Jadi nanti di tanggal 28 Juli kita akan membagikan satu buku fisik, yaitu buku dari Stephen R. Covey, judulnya 7 Habits of Highly Effective People. Ini buku yang sangat luar biasa, yang udah mengubah hidup saya. Jadi saya juga mau share, mau bikin giveaway ini buat teman-teman ya. Jadi pemenangnya nanti kita akan undi ya, buat kamu yang beruntung. Untuk kamu bisa ikut, simpel aja, kamu bisa bikin IG story ya, kamu bisa share salah satu episode podcast pengembangan diri, terus kamu bisa mention di @selfdevpodcast dan tag 3 temanmu dan ajak untuk ikut dengerin Self Dev Podcast ya. Nah, nanti di tanggal 28 Juli ya 2024 nanti kita akan undi siapa yang akan menang dan mendapatkan buku 7 Habits of Highly Effective People ya. Jadi silakan kamu bisa share episode manapun yang menurut kamu bermanfaat dan ajak temanmu untuk ngedengerin. Oke, sekarang mari kita bahas tentang pertanyaan dari Hali tadi. Dia udah punya banyak kerjaan tapi kok tetap ngerasa kayak nggak berguna kayak gitu ya. Nah, apa yang terjadi kayak gitu? Jadi secara sederhana ya, saya bisa simpulkan gitu ya. Hal itu terjadi karena kita seringkali terlalu fokus pada kegiatan tetapi tidak fokus pada tujuannya ya. Jadi kita hanya sibuk kayak kerja, ikut aktivitas, ikut komunitas, tapi kita nggak tahu itu buat apa. Untuk apa kita melakukan hal itu? Kalau kita nggak tahu apa why-nya, ya kenapanya secara jelas kita melakukan itu, akhirnya yang terjadi tadi, kita ngerasa nggak berguna, kita ngerasa kosong kayak gitu, karena yang kita kerjakan itu kurang bermakna kayak gitu, ya. Atau tidak ada korelasinya dengan apa yang ingin kita tuju dalam hidup. Dan saya rasa ini hal yang wajar dialami oleh banyak anak muda. Saya pun juga mengalami hal yang sama dulu, kayak saya ikut OSIS, terus saya ikut di kampus juga ikut kayak organisasi kayak gitu, macam-macam kan, banyak organisasi kayak gitu. Sampai akhirnya di suatu titik ketika saya ikut aktivitas ini, aktivitas itu, jadi acara, ngurusin ini, ngurusin itu, kok saya ngerasa kayak kosong ya, kok saya ngerasa kayak nggak semangat ya, kayaknya ini bukan jiwa saya deh, jadi saya nggak semangat untuk ngejalaninnya. Dan ketika saya coba evaluasi, salah satunya adalah yang saya lakukan itu kayak nggak ada maknanya buat saya ya. Ikut acara ini, ikut acara itu, ini nggak bermakna buat saya. Buat apa saya ngelakuin hal itu gitu ya. Nah, akhirnya ketika saya merefleksikan hal itu, saya mulai mendengarkan diri saya. Apa sih yang paling ingin saya capai? Apa sih yang paling ingin saya tuju? Dan akhirnya saya di situ mulai menyadari bahwa yang ingin saya tuju itu adalah saya mau jadi seorang trainer, saya mau di bidang pengembangan diri kayak gitu. Dan yang saya mau ikuti ya hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri sesuai dengan interest saya
Dan goal saya ke depannya, saya mau berkarir di bidang HR dan khususnya di pengembangan diri. Waktu itu juga spesifiknya trainer. Akhirnya sejak itu saya memutuskan untuk ikut sebuah komunitas ya, komunitas mungkin bukan komunitas ya, tapi lebih ke sebuah tim training seperti itu. Hampir setiap minggu saya mengikuti training ya, ikut training, support training, jadi MC lah, jadi apalah kayak gitu. Dan memang effortnya juga luar biasa karena saya waktu itu di Surabaya Barat harus ke Surabaya Pusat atau Surabaya Timur, naik motor gitu panas-panas untuk ke event-event tersebut. Tapi saya happy, tapi saya enjoy. Tapi meskipun saya capek, ketika pulang di kosan saya ngerasa kayak fulfill aja gitu. Kayak hati saya penuh aja kayak gitu. Nah, itu saya rasakan ketika saya menyadari apa yang saya lakukan itu sesuai dengan apa passion saya, apa minat saya, apa yang mau ingin saya tuju, ya. Jadi sekarang untuk mengatasi hal tersebut, ya, kalau kamu selama ini terjebak ke dalam aktivitasmu yang begitu banyak, tapi kamu nggak tahu buat apa tujuannya kayak gitu. Nah, yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah coba tanyakan ke dalam dirimu, apa sih yang paling ingin kamu tuju? Kenapa kamu ingin itu? Kayak gitu. Setelah kamu tahu apa yang ingin kamu tuju, baru kamu memilih aktivitas, baru kamu memilih komunitas, kegiatan yang sesuai, yang bisa menunjang kamu untuk mencapai tujuan utamamu tadi. Oke? Jadi berangkatnya bukan dari aktivitas, tapi berangkatnya dari apa tujuanmu. Sehingga apa yang kamu lakukan itu akan terasa lebih bermakna dan kamu akan lebih semangat menjalaninya. Oke? Nah, sebelum saya tutup, saya mau ngasih tahu bahwa di tanggal 18 Agustus nanti kita akan ada Self Dev Fest ya, festival self dev, festival pengembangan diri. Di sini temanya adalah self independence, gimana kamu bisa merdeka terhadap dirimu, kamu bisa merdeka terhadap trauma, overthinking, terhadap karirmu yang stuck, kamu bisa gimana caranya merdeka finansial, merdeka dari rasa malas. Nah, kamu bisa pelajari di event Self Dev Fest ini ya. Di sini saya nggak sharing sendirian, tapi saya mengajak teman-teman podcaster pengembangan diri lainnya untuk sharing juga ke kamu. Ada Iqbal HP dari podcast Subjektif, ada Senja Rindiani dari podcast Senja Bersuara, ada Daud Antonius dari Psikolog ID, ada Samuel Ray ya. Dia juga punya podcast Samuel and Claudia, dan di Instagram juga sering sharing tentang karir dan juga keuangan. Saya akan mengajak teman-teman saya untuk sharing bareng-bareng kepada teman-teman semua untuk bagaimana kamu bisa merdeka terhadap dirimu ya. Dan kabar gembiranya, Self Dev Fest ini itu gratis dan akan dilakukan secara online. Kamu bisa daftar sekarang, silakan masuk ke selfdev.id/merdeka ya. Atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Ya. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Never stop learning because life never stop teaching.